Di sini kita akan membahas beberapa rumus-rumus Excel yang cukup dasar dan lumayan sederhana, namun sangat berguna ya, terutama bagi kita yang terbiasa untuk menganalisis data. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, harapannya ini bisa dijadikan sebagai tambahan referensi terutama dalam lebih memahami lagi formula-formula atau rumus yang ada pada Microsoft Excel. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah fungsi sum atau rumus sum. Rumus sum itu sendiri digunakan untuk menjumlahkan suatu data. Cara penulisannya adalah sum, kemudian buka kurung, angka pertama, kemudian opsional angka kedua, dan selanjutnya angka ketiga dan seterusnya. Tergantung berapa data yang kita ingin jumlahkan. Nah, di sini sebenarnya sangat mudah untuk menggunakan fungsi atau rumus sum ini. Yang pertama, ketika kita ingin menjumlahkan beberapa data, dalam hal ini kita ambil contoh dua data, kita dapat langsung menuliskan rumus sum, kemudian buka kurung, kemudian angka yang pertama dan angka yang kedua. Nah, hasilnya adalah 75 dan 60 ini akan dijumlahkan. Ini mirip sebenarnya seperti kita menjumlahkan dengan operator aritmatika yang biasa, seperti contohnya ini. Hasilnya akan sama 135. Hasilnya akan sama, yaitu 135. Kemudian di sini ada contoh kedua, kita dapat menuliskan rumus sum ini dengan mengarahkannya ke range tertentu. Sini contohnya adalah C10 dan C11. C10 itu adalah di sini. Kemudian C11 adalah di sini. Hasilnya akan sama dengan yang contoh pertama tadi, yaitu menjumlahkan isi dari C10 dan C11. Hasilnya ada 135. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, perlu juga kita ketahui ya, cara dalam menuliskan rumus dalam Microsoft Excel. Itu paling umum itu ada dua cara. Yang pertama itu kita langsung menuliskan seperti ini. Nomornya berapa, misalkan 2,1. Kemudian ada juga yang menggunakan cara dengan masuk ke menu formula, kemudian insert function. Nah, di sini kita bisa search fungsi yang atau rumus yang akan kita gunakan ini. Kemudian di sini ada bantuannya, apa kegunaannya, itu adalah menjumlahkan angka yang ada di dalam range atau cell. Kemudian oke. Nah, di sini ada number 1 atau nomor 1, angka pertama di dalam parameternya, kemudian di sini juga ada angka 2 di dalam parameternya. Misalkan kita ambil contoh di sini. Yang number 2-nya kita ambil contoh di sini. Kemudian kita oke, maka hasilnya adalah 285, yaitu penjumlahan dari C10 sampai C11, kemudian ditambah C12 sama C13 sampai C13. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Ini adalah cara penulisan rumus sum dengan mengarahkan range-nya itu dari range yang satu langsung ke range yang lain. Ini kalau kita tuliskan itu, ini perbedaan dari yang pertama ini pakai tanda koma. Itu kalau pakai tanda koma berarti cuma C10 dan C11 saja, atau yang ada dituliskan di dalam koma itu. Namun kalau penulisannya seperti ini, C10 titik 2 C11, berarti itu adalah C10 sampai C11. Kalau kita tuliskan contohnya seperti ini,
C10 sampai C11. Jika kita ingin tambah bisa sampai terakhir, maka C10-nya akan berubah sampai C15. Selanjutnya di sini ada cara penulisan yang keempat atau cara menggunakan rumus sum. Yang keempat itu bisa kita gabungkan antara menggunakan koma dan menggunakan range dari C11 sampai C15 ini. Maka hasilnya adalah C10 ditambah C11 tambah C12 tambah C13 tambah C14 tambah C15. Ini sama halnya kalau kita tuliskan seperti tadi. Oke, selanjutnya contoh ini itu seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir itu kita bisa menuliskan sampai C15. Demikian untuk fungsi sum. Sekarang kita lanjut ke rumus selanjutnya. Rumus count digunakan untuk menghitung kuantitas data numerik. Cara penulisannya adalah count kemudian buka kurung, nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Di sini ada perbedaan, kalau kita lihat ada tanda kurung seperti ini adalah opsional. Di semua rumus yang ada pada Microsoft Excel ini, ketika ada tanda kurung seperti ini dalam parameternya, itu adalah opsional, artinya boleh kita isi, boleh tidak. Contoh data seperti yang tadi. Di sini cara penulisannya adalah kita bisa menggunakan rumus count untuk menghitung data yang langsung kita input secara langsung. Jadi bukan berdasarkan tabel, namun kita input secara langsung. Contohnya count, kemudian 75, 60, dan 70. Hasilnya adalah 3. Itu adalah kuantitas data. 1, 2, 3. Kemudian ada cara penulisan yang kedua juga. Di sini count C10 ini adalah mengarah ke range C10, C11 dan C12. Hasilnya adalah 3, yaitu 1, 2, 3. Kemudian ada cara penulisan yang ketiga. Ini bisa kita gabungkan antara dua range yang berbeda. Misalkan C10 sampai C11, yaitu di sini, dan C12 sampai C15, yaitu sampai ke sini. Hasilnya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang biasa kita gunakan itu seperti ini, count C10 sampai C15, itu hasilnya juga 6. Selanjutnya kita akan membahas rumus count A. Kegunaannya sebenarnya sama seperti rumus count itu, cuma yang berbeda adalah kalau count yang kita hitung kuantitasnya adalah data yang tipenya numerik atau angka, sedangkan count A itu bisa digunakan untuk numerik, bisa juga digunakan untuk karakter atau huruf. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bukan satu persatu huruf, tapi adalah secara keseluruhan. Misalkan kalau kita tulis ABC, kemudian kita tulis count A, ini nilainya akan tetap 1, bukan 3. Oke, kemudian cara penulisannya adalah sama seperti count, itu count A, buka kurung, value 1 dan value 2 dan seterusnya. Cara penulisannya juga sama. Di sini adalah contoh yang saya berikan, ini adalah kita menggunakan count A untuk tipe data yang numerik. Itu bisa juga digunakan. Hasilnya adalah 3. Contoh yang kedua sini, count A-nya kita gunakan untuk tipe data yang teks. Tipe data teks hasilnya 3, yaitu 1, 2, 3. Nah, di sini bisa kita gunakan juga untuk menghitung data yang ada pada tabel, yaitu B10 sampai B15. Contohnya
Ini count A B10 sampai B15 hasilnya 6. Bisa juga kita gunakan untuk tipe data numerik, yaitu count A C10 sampai C15. Hasilnya juga 6. Selanjutnya kita akan membahas rumus average. Average itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, kalau kita misalkan menyebutkan nilai rata-rata dalam matematika, di sini kita nilai rata-rata adalah jumlah dari seluruh nilai dari seluruh data, kemudian dibagi dengan kuantitas data. Itu adalah dasar dari nilai average diperoleh. Penggunaannya itu sendiri digunakan untuk menentukan nilai rata-rata suatu data. Cara penulisannya adalah average, angka pertama, angka kedua, dan seterusnya. Nah, di sini ada satu contoh data. Sini ada tabel salesman, kemudian total jualannya ada berapa, salesman A dan sampai F, kemudian total jualnya berapa. Di sini salesman yang tidak mendapat bonus jika penjualannya di bawah rata-rata. Pertanyaannya, apakah salesman nama D itu mendapatkan bonus? Nah, berarti yang kita perlu cari tahu di sini adalah average-nya semua salesman, penjualan semua salesman itu berapa. Kemudian apakah nama D itu berada di bawah nilai rata-rata, di bawah penjualan rata-rata. Jika dia berada di bawah penjualan rata-rata, berarti tidak mendapatkan bonus. Di sini kita tuliskan average C12 sampai C17, hasilnya itu adalah 7. Nah, berarti di sini sama halnya jika kita tuliskan sama dengan sum ini, kemudian dibagi count atau count A boleh, ini, maka hasilnya adalah nilai rata-rata atau average. Dengan menghitung nilai average, dapat kita simpulkan bahwa seperti di soal tadi, berarti nama D tidak mendapat bonus. Selanjutnya, kita akan membahas rumus ABS. ABS itu digunakan untuk menentukan nilai absolut atau nilai mutlak suatu angka. Nah, di sini ada contoh tabel ya, contoh data. Ada soal tentukan nilai positif data barang keluar di bawah. Nah, ini adalah data barang keluar. Kita ingin diminta menentukan berapa nilai positifnya. Yang cara pertama untuk menentukan nilai plus itu setiap angka dikalikan dengan minus 1. Di sini bisa kita tuliskan ini dikali minus 1. Kemudian ini kita copy, blok ke bawah, enter atau paste. Hasilnya akan mengkopikan rumusnya, maka diperoleh nilai positif atau nilai mutlak dari barang keluar. Cara kedua, di sini ada copy dan paste special subtract. Ini contohnya seperti ini. Kemudian klik kanan, paste special, kemudian subtract. Maka hasilnya adalah nilai barang keluar dikali dengan sama seperti dikali dengan minus 1 tadi, atau meminuskan suatu data. Ini mungkin bisa kita coba juga. Kalau misalkan nilai positif yang kita kopikan itu tetap akan menghasilkan nilai positif juga. Oke, selanjutnya ada cara ketiga. Di sini saya tambahkan cara ketiga.
Cara ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABS. Cara penulisannya adalah ABS, kemudian buka kurung, number ABS, kemudian buka kurung, number. Nah, hasilnya sama juga. Selanjutnya kita akan bahas rumus round. Round itu sendiri digunakan untuk membulatkan bilangan ke suatu tempat desimal. Contoh penulisannya adalah round, kemudian buka kurung, angka yang ingin kita bulatkan, kemudian berapa digit kita ingin bulatkan. Nah, di sini ada catatan, bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0 atau sama dengan 5 akan dibulatkan menjadi 1. Sedangkan bilangan desimal yang lebih kecil dari 5 akan dibulatkan jadi 0. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Untuk lebih memahaminya dapat kita lihat contoh. Misalkan di sini ada bilangan 0,255. Jika kita bulatkan ke 0 tempat desimal dengan rumus seperti ini, round C12 0, maka hasilnya 0. Kemudian jika kita angka yang 0,517 kita bulatkan ke 0 desimal, maka 5 ini akan dibulatkan menjadi 1. 0 tempat desimal artinya tidak ada koma. Makanya di sini kelihatan menjadi bilangan bulat. Sehingga kalau tidak cukup setengah, itu tidak akan dibulatkan menjadi 1. Kita akan mencoba membulatkan ke satu tempat desimal misalkan. Nah, di sini rumusnya round, kemudian C12,1. 0,255 karena kita ingin bulatkan ke satu tempat desimal berarti ada satu angka satu angka di belakang koma yang akan dihasilkan. Jika kita lihat di sini bilangannya ada 3 angka di belakang koma, yaitu 2, 5, dan 5. Maka ini ketika kita bulatkan ke satu tempat desimal, maka yang 5 sebelumnya ini, 5 yang di tengah ini akan dibulatkan menjadi 1 sehingga hasilnya 0,3. Begitupun di contoh kedua di sini tidak akan dibulatkan 1 dan 7 ini menjadi 6 karena tidak cukup 5 seperti catatan tadi. Nah, sedangkan ini karena 457 5-nya ini sama dengan 5, maka ketika kita bulatkan ke satu tempat desimal akan menghasilkan 0,5. Kemudian kita lihat juga kalau dua tempat desimal kita bulatkan, hasilnya 26, 52, dan 46. Prinsipnya sama dan mengacu ke catatan dua catatan di atas. Selanjutnya kita akan membahas rumus scaling. Scaling digunakan untuk membulatkan suatu angka ke atas menjadi kelipatan tertentu yang terdekat. Jadi pembulatannya ke atas ada dua catatan, pembulatannya ke atas dan kelipatan tertentu yang terdekat. Cara penulisannya yaitu scaling, kemudian angka yang ingin kita bulatkan, kemudian significance, berapa signifikan yang kita inginkan. Di sini ada contoh bilangan 2,255. Kita akan membulatkan sampai ke 3 signifikan, angka signifikan. Contohnya yang pertama, ini pembulatannya ke 1 signifikan. Scaling C12 1, maka hasilnya akan dibulatkan ke atas ke kelipatan 1 di atas 2. Nah, yang mana kelipatan 1 itu? Kelipatan 1 itu contohnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 2,255 itu berada di antara 2 dan 3. Makanya kemudian ketika kita scaling ke kelipatan 1, maka hasilnya akan 3. Kemudian kelipatan 2. Kita akan melihat bagaimana kalau 2,255 ini dibulatkan ke kelipatan 2 menggunakan rumus scaling. Maka hasilnya adalah 4. Nah, contoh di sini kelipatan 2 seperti ini.
0, 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga ketika kita membulatkan 2,255 dengan menggunakan rumus Seiling, kemudian menggunakan kelipatan 2, maka 2,255 ini berada antara 2 dan 4, sehingga akan dibulatkan ke atas ke kelipatan tertentu yang terdekat. Dalam hal ini kelipatan 2, maka hasilnya adalah 4. Selanjutnya, ketika kita menggunakan kelipatan 3, malah hasilnya akan lebih kecil daripada kelipatan 2. Mengapa kelipatan 2 lebih besar daripada kelipatan 3? Penjelasannya itu ada di bawah sini. Kalau kelipatan 2, itu 2,255 itu ada antara 2 dan 4. Sedangkan jika kelipatan 3, yaitu 0, 3, 6, 9, 12, 15, 2,255 itu berada antara 0 dan 3, sehingga akan dibulatkan menjadi 3. Itulah yang menjadi dasar sehingga ketika kita menggunakan Seiling untuk membulatkan angka ke kelipatan yang terdekat, bisa jadi kelipatannya lebih besar namun hasilnya akan malah lebih kecil. Di sini ada contoh lain, misalkan prinsipnya sama sebenarnya dari contoh-contoh yang di atas. Nah, yang perlu kita bahas mungkin di sini adalah bagaimana kalau misalkan nilainya minus atau lebih kecil dari 0. Untuk kelipatan 1 itu sendiri, ketika kita ingin ambil contoh minus 2,255, ketika kita membulatkan dengan menggunakan rumus Seiling dengan kelipatan 1, maka hasilnya adalah minus 2. Kemudian kelipatan 2 hasilnya juga adalah minus 2. Kelipatan 3 hasilnya adalah 0. Jadi kalau kita lihat, untuk penggunaan Seiling ini sebenarnya tidak efektif untuk membulatkan angka yang nilainya lebih kecil daripada 0. Selanjutnya kita akan membahas rumus Seiling Math. Kegunaannya itu membulatkan suatu angka menjadi kelipatan tertentu yang terdekat. Sama sebenarnya seperti Seiling, hanya perbedaannya di sini, pada Seiling Math bisa ditentukan arah pembulatan bilangan negatif. Apakah dia itu menjauhi 0 ataukah menuju 0. Cara penulisan rumus Seiling Math itu adalah Seiling.math, kemudian buka kurung, angkanya, kemudian signifikansinya, kelipatan berapa, kemudian modelnya. Modelnya ini adalah menjauhi 0 atau menuju ke 0. Mungkin agar jelas bisa kita masuk ke contoh. Oke, di sini kelipatan 1 ketika kita ingin membulatkan 2,255 dengan menggunakan rumus Seiling Math, itu cukup kita ambil 2 parameter saja sebenarnya sudah bisa. Sehingga nanti fungsinya atau kegunaannya itu mirip kayak Seiling. Contoh Seiling.math C12, kemudian signifikansinya berapa, yaitu kekelipatan 1 maka hasilnya 3, kekelipatan 2 hasilnya 4, kekelipatan 3 hasilnya 3. Begitupun contoh selanjutnya sampai di angka 2 ini, kelipatan 1 2, kelipatan 2 2, kelipatan 3 adalah 3. Nah, yang contoh minus ini lebih efektif sebenarnya kalau kita ingin membulatkan bilangan minus ini menggunakan rumus Seiling Math. Karena berbeda dengan Seiling tadi, sedangkan untuk Seiling Math ini bisa kita tentukan arahnya itu menjauhi 0 atau menuju ke 0. Contohnya di sini kita akan membulatkan minus 2,255 menjauh dari 0. Kalau menjauh dari 0 berarti kalau minus, ini ada saya membuat panah bilangan. Kalau menjauhi dari 0 bilangan plus berarti arahnya ke kanan. Kalau dia itu bilangan minus berarti menjauhi dari 0 arahnya ke kiri. Nah, contohnya minus 2,255 kita bulatkan menjadi kelipatan 1
dengan menjauh dari 0. Maka hasilnya adalah minus 3. Ini ekuivalen dengan kita membulatkan bilangan plus. Hanya saja bedanya ini kita ada tambahan parameter minus 1 di sini. Itu artinya dia menjauh dari 0. Karena minus berarti dia nanti pembulatannya ke kiri. Sebagaimana kita ketahui di sebelah kiri sini ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Sampai minus tak hingga. Kemudian kita ambil contoh juga, bagaimana kalau misalkan minus 2,255 itu kita bulatkan menuju ke 0. Artinya kalau menuju ke 0, minus 2 ini kita bulatkan arahnya menuju ke kanan. Oke, di sini ada Slang Math C17. Satu signifikan, kemudian menuju ke 0. Hasilnya adalah 2. Karena minus 2,255 ini, jika kita bulatkan menuju ke 0, itu dia akan nilainya itu, kalau di sini, saya ambil contoh, minus 2, di sini minus 3, di sini minus 2,255, di sini minus 2, minus 1. Ini adalah menuju 0. Di sebelah sini minus 4 dan seterusnya ke belakang. Semakin besar angkanya jika kebalikan dari plus ya, kalau untuk minus ini. Nah, minus 255 ini kalau kita bulatkan menuju 0, maka dia akan berada di sebelah kanan antara menuju ke sini, sebelah kanan. Jadi mengapa sehingga hasilnya menjadi minus 2 ketika kita bulatkan menuju 0. Nah, kalau misalkan kita bulatkan kelipatan 2, maka hasilnya akan tetap sama juga. Karena seperti kita ketahui, kalau minus 2, kelipatan 2 itu adalah minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10 jika itu menjauhi dari 0. Sedangkan jika menuju ke 0 itu berbeda lagi. Contohnya di sini kalau kita bulatkan ke kelipatan 3 menuju ke 0, maka hasilnya akan 0. Karena kelipatan 3 itu minus mulai dari sini itu 3, 6, 9 dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan kita signifikannya kita rubah menjadi 4. Nah, bagaimana kalau misalkan kelipatan 10? Bagaimana kalau misalkan kelipatan 12? Nah, hasilnya akan tetap sama dengan 0. Jadi itu terbatas sampai dengan bilangan 0. Artinya tidak akan menghasilkan nilai positif jika kita bulatkan menuju ke 0. Itu yang perlu kita garis bawahi. Pertanyaannya, mengapa bukan minus 1? Kenapa langsung 0? Nah, kembali lagi ke sini. 2,55 ini kalau dia itu berada di sebelum 2. Nah, kelipatan 1 dan kelipatan 2 itu adanya di sini. Di minus 2. Kelipatan 4. Nah, kelipatan 4 itu bukan minus 4 tetapi 0. Oke. Andaikan di sini kita isi dengan 1. Nah, itu baru menghasilkan nilai minus 1 di kelipatan pertamanya. Kelipatan 2, 0. Kelipatan 3 adalah 0. Oke. Cukup mudah untuk menggunakan rumus Slang Math ini. Kemudian kita akan membahas rumus tranche. Rumus tranche digunakan untuk membulatkan bilangan ke suatu tempat desimal. Penulisannya adalah tranche, angkanya berapa, kemudian berapa digit kita ingin bulatkan. Nah, di sini ada catatan, bilangan desimal yang lebih besar atau sama dengan 5 tidak dibulatkan menjadi 1. Oke, mungkin supaya lebih jelas kita langsung melihat contoh.
Di sini 2,255. Kita bulatkan ke digit, ke 0 digit, maka hasilnya akan tetap 0. 2 digit, 1 digit, maka hasilnya 0,2 bukan 0,3. Jika 2 tempat desimal, hasilnya 0,25 bukan 0,26. Cukup jelas ya. Selanjutnya kita akan membahas rumus sum if. Sum if ini digunakan untuk menjumlahkan suatu data dengan suatu kriteria tertentu. Jadi ada kriterianya. Penulisannya itu sum if, range, kriteria, dan sum range-nya. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat contoh. Sini ada contoh datanya, item, warna, tanggal jual, jumlah terjual. Di sini ada tabel yang perlu kita lengkapi. Item kulkas berapa total penjualannya? Item radio berapa total penjualannya? Item televisi berapa total penjualannya? Ini bisa langsung kita coba, yaitu sum if. Boleh huruf kecil. Kemudian sini ada kita lihat parameter range. Range di sini adalah range utamanya, range yang akan kita cari syarat tertentunya. Nah, karena di sini nanti syaratnya kulkas, berarti range-nya itu range yang mengandung kata kulkas, kata radio, kata televisi. Dalam hal ini adalah range item. Oke, kita langsung sini kita tekan F4 di keyboard untuk mengunci range-nya, supaya jika kita copy rumusnya ke bawah, range-nya itu tidak berubah. Kemudian koma, kriterianya itu langsung kita arahkan ke kiri saja, yaitu di I10, yaitu item yang tadi, yang sebagai syarat yang ingin kita cari jumlahnya. Kemudian sum range-nya ini adalah apa yang ingin dijumlahkan berdasarkan syarat yang tadi. Nah, karena sini total jual, berarti di sini adalah jumlah yang terjual. Oke, kita akan kunci range-nya juga, tutup kurung, dan enter. Kemudian kita copy ke bawah dan paste. Nah, hasilnya ini adalah kulkas, yang item kulkas di sini akan dijumlahkan. Ini hasilnya sebelah kanan, dapat kita lihat 36 sama. Begitupun radio, itu adalah 3 radio. Di sini harusnya radio. Nah, 13. Oke, sini adalah 13. Kemudian televisi sama, dia nanti akan menjumlahkan item televisi, berapa jumlah total yang terjualnya. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh lainnya. Misalkan kita ingin mencari total penjualan pada tanggal 25 bulan 9 2020. Jika kita temukan seperti ini, maka di sini ada, bisa kita lihat rumus yang akan kita pakai nanti itu, atau langsung kita tuliskan saja sum if, kemudian range-nya itu range apa yang ingin kita jadikan syarat. Di sini adalah tanggal jual, kemudian kita kunci, koma, kriterianya adalah tanggal di sebelah sini, kemudian koma, sum range-nya itu adalah di sini. Oke, hasilnya ada 19. Oke, atau bisa kita juga tuliskan dengan menulis tanggalnya seperti ini, sum if D10 sampai di 19, kemudian tanda kutip 25 bulan 9 2020, kemudian sum range-nya. Yang kedua, jika kita ingin tuliskan yang berapa total terjual
berapa item, keseluruhan item yang terjual pada tanggal sebelum tanggal 25 bulan 9. Berarti nanti tanggal yang lebih kecil dari 25 bulan 9 2020 akan dijumlahkan secara keseluruhan. Sum if bisa kita tulis seperti ini. Oke, kita F4, kemudian koma. Kita ambil tanda kutip untuk simbol lebih kecilnya itu kita ambil tanda kutip, kemudian tambah dan di sini I16. Nah, di sini. Oke, mungkin saya langsung tulis saja. Sebentar kita akan lihat hasilnya. Nah, mengapa hasilnya 0? Karena di sini tadi adalah dan I17. I17 ini bukan format tanggal, yang perlu kita lakukan adalah hapus di sini. Oke. Baru kemudian angkanya muncul. Oke. Mungkin supaya lebih ini saya tuliskan di sebelah saja. Selanjutnya untuk yang contoh terakhir itu bisa kita sum if range-nya itu ini kita kunci, kemudian kriterianya itu bisa kita tambahkan tanda kutip seperti yang tadi dan sebelah kanannya koma. Sorry, ini kalau salah, ini sepertinya salah pilih range tadi, ini bisa kita geser, arahkan ke sini, kemudian ketika panahnya berubah seperti itu bisa kita geser range-nya. Oke. Dan baru kita isi sum range-nya di sini. Hasilnya adalah 22. Nah, kalau untuk cara penulisan yang lain bisa seperti ini. Kita tulis satu persatu tanggalnya langsung. Cara seperti itu juga boleh kita gunakan. Selanjutnya kita akan membahas rumus sum ifs. Nah, sum ifs ini digunakan untuk menjumlahkan suatu data dengan satu atau lebih kriteria tertentu. Perbedaannya dengan sum if, kalau sum if kriterianya itu cuma satu, kalau sum ifs kriterianya itu bisa lebih dari satu. Cara penulisannya itu adalah sum if, sum ifs, sum range, kriteria 1, kriteria range berapa, kemudian kriteria keberapa. Oke, supaya lebih jelas langsung kita ambil contoh di sini, masih contoh data yang tadi, berapa total jual kulkas, radio dan televisi. Itu selain fungsi sum selain rumus sum if, itu juga bisa kita gunakan sum ifs. Karena di sini minimal ada satu kriteria range yang wajib terisi, yaitu sum range, kriteria range 1, kriteria 1. Selanjutnya itu adalah opsional. Artinya fungsinya juga bisa seperti sum if tadi jika cuma satu kriteria range dan kriteria. Langsung saja contohnya sum ifs. Sum range-nya itu adalah apa yang mau dijumlah. Apa yang mau dijumlah berarti itu adalah total jualannya. Kemudian kita kunci. Kriteria range 1 adalah sumber kriteria yang pertama. Sumber kriteria pertama itu adalah di sini adalah item. Karena radio yang kita ingin cari kriterianya berarti itu di sini. Kita akan kunci lagi. Kemudian kriteria 1 langsung kita arahkan ke kolom I atau panah kiri. Ini bisa langsung kita tutup kurung. Hasilnya bisa kita copy rumus. Oke. Nah, contoh yang kedua di sini kriterianya itu lebih dari satu. Item kulkas warna merah berapa, item kulkas warna hitam berapa, dan item kulkas warna putih berapa. Nah, di sini bisa kita gunakan rumus sum ifs. Sum range-nya itu di sini. Kita kunci. Kemudian kriteria range 1. Kriterianya itu adalah item. Kriteria pertama itu adalah item. Kriteria range 1 itu adalah item.
Kemudian kriteria yang ingin dicari yaitu di sebelah sini. Kemudian kriteria 2 itu warnanya. Oke. Nah, di sini karena nanti kita akan mengcopy rumusnya ke kanan, di sini ada penggunaan range absolute yang perlu kita ketahui juga mungkin ya. Jadi kita tidak selamanya menggunakan kunci baris dan kolom secara bersamaan. Terkadang kita butuhkan kunci baris saja, terkadang kita butuhkan kunci kolom saja. Nah, untuk contoh kasus ini kriteria range 2-nya adalah warna. Artinya ketika kita copy ke bawah nanti, range yang barisnya itu tidak berubah. Namun ketika kita copy ke kanan, range warnanya itu akan berubah. Nah, mungkin supaya lebih jelas, langsung kita, bukan kriteria range yang berubah, tapi kriterianya nanti yang mengikut. Untuk kriteria range-nya itu tetap kita kunci 2, dolarnya kita kunci baris dan kolom. Untuk kriterianya, ini yang kita kunci sebagian. Nah, misalkan di sini, jika saya tekan tombol F4 di keyboard satu kali, maka akan mengunci baris dan kolom. Jika saya tekan yang kedua kali, maka akan mengunci baris saja, karena dolarnya itu ada sebelum 16. Jika saya tekan satu kali lagi, maka yang dikunci adalah kolom. Jika saya tekan satu lagi, maka kuncinya akan hilang. Nah, mana yang kita butuhkan? Karena nanti rumusnya ini akan kita copy ke bawah, berarti range ini tidak akan berubah secara baris. Makanya yang kita copy adalah, yang kita kunci adalah 16-nya. Sedangkan J-nya ini biarkan tetap, karena saat kita copy ke kanan, J-nya ini akan berubah menjadi K. Dan selanjutnya berubah menjadi L. Oke, kriteria 2, kriteria range 3. Di sini cuma 2 kriteria saja, itu item dan warna. Ini langsung kita tutup kurung. Hasilnya adalah 25. Coba kita langsung copy rumusnya ke bawah. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini, sambil saya arahkan ke sel berikut, perubahannya seperti apa di sini. Nah, ternyata di sini ada base 10 dan base 19 yang berubah. Harusnya tadi kita kunci, di sini juga kita kunci. Namun tadi lupa mungkin kita kunci. Oke, di sini saya bisa langsung kita edit. Langsung dikunci itu boleh. Oke. Kita langsung enter dan copy kembali. Coba kita lihat. Ini perubahannya I8. Oke, sudah sesuai ya. Ketika kita klik 2 kali, di sini merah dan kulkas, di sini radio merah. Oke, range sini tidak berubah. Sini. Oke, sudah sesuai seperti yang kita harapkan. Sekarang coba kita copy ke samping. Apakah sudah sesuai rumus kita ini? Oke, coba kita lihat. Hitam. Oke, di sini sepertinya ada kita menggunakan metode range absolute yang salah, sehingga di sini ada bergeser. Harusnya ini di kulkas, bukan di 25 arahnya. Oke, seperti ini juga dia berubah. Di sini juga berubah. Di sini bisa mungkin langsung kita edit. Nah, harusnya ini tidak bergeser ya. Yang I ini tidak bergeser. Makanya perlu kita kunci di sini itu, karena I-nya I-nya itu tidak ingin kita geser. Ini bisa langsung kita kunci dengan menambah dolar di sini. Oke, kita coba ya. Kita uji. Oke, cocok. Oke, cocok. Cocok. Cocok.
cocok. Mungkin bagi kita atau teman-teman yang masih bingung penggunaan absolute range atau mengunci range tadi, itu nanti akan kita bahas di video yang terpisah. Linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh yang ketiga. Di sini ada item, kemudian ada tanggal berapa, kemudian warnanya warna apa saja. Itu kita ingin cari jumlah item terjual, berapa total penjualannya. Berarti di sini kita akan butuhkan 3 kriteria, yaitu yang pertama itemnya apa, kemudian dia di tanggal berapa, kemudian dia itu sesuai warna yang ada di kolom-kolom di atasnya itu juga kita ingin tuliskan. Itu bisa seperti ini. Kemudian sum range-nya itu adalah item terjual. Kita langsung kunci. Kriteria yang pertama itu, kriteria range yang pertama itu adalah item. Item itu karena kriteria range-nya itu tidak ingin kita ubah, itu bisa langsung kita kunci. Kriteria satunya itu adalah I25. Itu bisa langsung kita tulis I25 atau kita geser kursornya ke kiri. Nah, karena sebentar ini kita ingin copy rumusnya ke bawah dan ke samping, berarti kita perlu mengunci kriterianya ini supaya tidak bergeser. Kalau contoh ini I25, berarti nanti yang tidak ingin kita geser itu adalah I-nya, bukan 25-nya. Karena kalau kita copy ke bawah, berarti nanti akan pindah lagi ke radio atau ke I26, selanjutnya ke I27 televisi. Sedangkan kalau kita copy ke kanan, I itu tidak akan kita ubah menjadi J. Makanya di sini yang perlu kita kunci adalah I-nya. Oke. Koma, kriteria range 2 itu adalah boleh tanggal, boleh warna. Mana yang lebih dulu itu boleh. Sini kita ambil contoh warna yang lebih dulu. Kita kunci dia karena dia range adalah range yang ingin kita cari. Kriterianya adalah merah. Merah. Di sini perlu kita kunci juga range-nya. Kalau kita ingin copy nanti rumusnya ke bawah, kita inginkan merahnya ini tidak akan berubah mengikuti arah copy ke bawahnya. Berarti yang perlu kita kunci itu adalah barisnya. Oke. Koma. Selanjutnya kriteria yang ketiga adalah kriteria range yang ketiga adalah tanggalnya. Kita kunci. Kemudian di sini kita akan mencoba menggunakan penulisan tanggal secara langsung. 020. Oke. Kriterianya sudah 3. Sekarang langsung kita tutup kurung saja. Coba kita copy ke sini. Ke samping dan ke bawah. Kita uji. Arahkan ke atas. Oke, ini sudah sesuai mengarah ke tempat yang seharusnya. Oke, merah radio. Oke, merah televisi, range-nya sudah. Oke, ini sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Di kolom yang ke sini ini kita bisa ambil dengan mengcopy rumusnya boleh. Ini saya akan memperlihatkan salah satu contohnya saja. Kalau kita ingin mengambil rumusnya, di sini bisa kita geser.
Oke, cukup kita lakukan seperti itu. Lalu enter. Sorry, tanggalnya itu adalah lebih kecil dari 25. Oke. Oke, sudah sesuai. Ini bisa kita ambil lagi untuk mengisi tabel yang selanjutnya. Kemudian tanggalnya itu lebih besar. Kita uji. Hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mengarah ke sel-sel yang kita harapkan. Cukup jelas ya. Selanjutnya kita akan membahas rumus berikutnya. Rumus yang berikutnya adalah COUNTIF. COUNTIF itu digunakan untuk menghitung kuantitas suatu data dengan satu kriteria tertentu. Oke, cara penulisannya adalah COUNTIF, range, kemudian kriterianya. Sini kita langsung lihat contohnya, ada tabel seperti ini. Kemudian kita di sini diminta untuk melengkapi lokasi rak 1, 2, 3, quantity itemnya berapa. Itu bisa langsung kita tuliskan COUNTIF. COUNTIF jika range yang kita ingin hitung itu apa. Karena range yang kita ingin hitung adalah rak 1 di bagian lokasi, maka yang kita arahkan itu adalah kolom lokasi di tabel sumbernya. Kemudian kita kunci, selanjutnya koma, kriterianya adalah I10. Bisa kita geser langsung I10, kemudian enter, kita copy, paste, hasilnya 253. Contoh untuk jika kriterianya itu berdasarkan jumlah stok, itu bisa kita tulis COUNTIF, karena inilah jumlah stok yang kita ingin hitung, berarti di sini adalah range-nya F4, kemudian kriterianya itu kita menggunakan tanda kutip lebih besar 10. Oke, tutup kurung, enter. Hasilnya nanti item yang lebih besar dari 10 akan dihitung kuantitasnya. Jika kita lihat yang lebih besar dari 10 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 5. Yang lebih kecil dari 10 itu adalah 5 juga. Yang lebih kecil dari 10 itu 1, 2, 3, 4, dan lebih kecil dari 10. 1, 2, 3, 4. Sorry, ini kita, mohon maaf, di sini tadi ada salah penulisan. Kecil dari 10. Oke, 4. Cukup mudah untuk menggunakan COUNTIF. Selanjutnya kita akan bahas rumus COUNTIFs. Nah, kalau COUNTIF tadi itu cuma satu kriteria, maka COUNTIFs ada S ini digunakan untuk menghitung kuantitas suatu data dengan satu atau lebih kriteria tertentu. Jadi sini adalah satu atau lebih kriteria tertentu. Cara penulisannya adalah COUNTIFs. Sorry, di sini adalah COUNTIFs. Kemudian kriteria range-nya, kriterianya, kriteria range berikutnya, dan apa kriterianya. Kita langsung lihat contoh supaya lebih jelas. Di sini ada item kulkas yang kita ingin menghitung kuantitasnya ada berapa berdasarkan warna-warna tertentu. Contoh kulkas warna merah, maka COUNTIFs buka kurung, kriterianya apa? Pertama itu kita boleh kriteria urutannya, boleh mana duluan, boleh warna duluan atau boleh item duluan.
di sini kita ambil contoh item duluan, maka kriteria range adalah di mana kriteria itu berada. Kriteria itu berada di data sini, kita kunci. Kemudian apa kriteria yang ingin kita cari? Kriteria yang ingin kita cari adalah itemnya itu ada di I11, itu di sebelah sini. Nah, karena nanti akan kita copy ke bawah dan ke kanan, di sini kita akan mengunci range-nya agar tidak bergeser kriterianya. Sini kalau kita copy ke bawah, ini tetap akan bergeser, sedangkan kalau kita copy ke kanan, itu tidak ingin kita geser. Berarti yang kita kunci adalah kolomnya. Kemudian koma, kriteria range 2 itu di sini. Tekan F4 satu kali, koma, kriteria 2-nya adalah di atas. Yang mana kita kunci? Yang kita kunci adalah barisnya. Karena ketika nanti kita copy ke kanan, rumus akan mengikuti arah kolom, sedangkan kalau kita copy ke bawah, ini tidak ingin kita geser mengikuti arah baris. Kita tekan F4 satu kali, 2 kali untuk mengunci row-nya. Selanjutnya kriterianya sudah kita input 2, tutup kurung, enter. Copy ke kanan boleh atau ke bawah duluan boleh. Selanjutnya copy ke bawah. Kita uji apakah range-nya mengarah ke tempat yang sesuai atau tidak. Oke, putih radio, oke, sudah cocok. Putih televisi, range-nya oke, sudah cocok. Oke, sudah cocok. Oke, sudah cocok. Hasilnya seperti ini. Cukup mudah juga untuk menggunakan COUNTIF. Yang perlu mungkin kita ketahui di sini penggunaan absolute range atau cara mengunci range yang perlu kita latih lebih supaya lebih lancar lagi dalam menggunakannya dan lebih paham lagi sehingga rumusnya nanti akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membahas rumus subtotal. Subtotal ini digunakan untuk menjalankan formula tertentu dengan mengabaikan atau tidak range yang tersembunyi. Jadi subtotal ini sebenarnya cocok digunakan untuk data yang mana pada range-nya itu ada kemungkinannya kita sembunyikan atau kita munculkan. Nah, di sini supaya lebih jelas kita akan lihat contohnya. Contoh datanya seperti ini. Nah, di sini ada catatan, data ini nanti akan di-hide. Jumlah data dan rata-rata harus mengikuti data yang terlihat. Oke, di sini langsung kita ambil, kita tulis subtotal. Untuk jumlah, kita ada opsi menggunakan nomor fungsi yang 9 atau nomor fungsi yang 109. Nah, kita akan coba kedua-duanya. Pertama, kita akan coba 9 untuk sum, kemudian koma, referensinya adalah data yang kita ingin jumlahkan, kemudian enter. Nah, kita akan coba menghilangkan range sebagian datanya dengan mengklik kanan row-nya, kemudian hide. Nah, di sini tetap 72 nilainya. Padahal harusnya itu data yang muncul jumlah dan rata-ratanya nanti itu mengikuti data yang terlihat saja. Di sini harusnya 37. Nah, kita unhide kembali datanya dan kita mencoba menggunakan nomor rumus yang 109 tadi, yaitu tetap rumus sum namun dengan nomor yang berbeda. Perbedaannya seperti apa nanti hasilnya, coba kita enter. Kemudian data ini kita hide, maka jumlahnya nanti akan mengikuti data yang terlihat saja. Jadi seperti itu perbedaannya. Sekarang untuk nilai rata-ratanya, subtotal average 1 atau 101.
Nah, kalau dari 1 sampai 11 ini dia mengabaikan baik itu terhait maupun tidak, itu tetap dia hitung. Sedangkan dari 101 sampai 1011, jika ada range atau baris yang terhait, maka itu tidak akan dihitung. Berarti kita akan menggunakan, karena ini rata-rata, itu adalah 101. Oke. Sekarang unhide harusnya tadi itu range-nya kita rubah. Kita menulis rumusnya harusnya sebelum data kita hide tadi. Oke, ini kelihatan perbedaannya. Cukup jelas dan cukup mudah. Demikian video tutorial kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe, atau komen jika teman-teman memiliki saran dan pertanyaan. Untuk file yang saya gunakan pada video ini juga dapat di-download melalui link yang ada pada deskripsi video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.